Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 itu beranggotakan saya sendiri Badrun Heriadi, kemudian ada Mas Didik Ali Imron dan Mas Rian Rizky. Jadi untuk judulnya itu pemanfaatan integrasi BMC dengan Business Intelligence atau BI untuk interpretasi dan real-time monitoring kontainer rental untuk meminimumkan demurrage. Untuk outline sendiri itu mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka dan dasar teori, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang sendiri itu dimulai dari yang pertama adalah visibilitas kondisi kontainer sewa tidak termonitoring dengan baik sehingga meningkatkan potensi demurrage. Yang kedua itu adalah perlunya alat bantu kerja monitoring kontainer sewa dan yang terakhir itu perlunya laporan operasional yang cepat dan akurat sebagai sarana pengambil keputusan pada tingkat manajerial. Kemudian rumusan masalahnya itu ada 2 yang kami batasin. Yang pertama adalah bagaimana praktik bisnis logistik dan proses kontainer monitoring pada perusahaan PT XYZ, dan yang kedua itu bagaimana melakukan kontainer monitoring yang efektif untuk meminimumkan demurrage. Tujuan dan manfaat penelitiannya, jadi tujuannya itu sendiri adalah mengidentifikasi praktik bisnis, logistik perusahaan dengan metode BMC dan Power BI, kemudian yang kedua itu memberikan rekomendasi pemanfaatan, dan yang ketiga itu merumuskan rekomendasi perbaikan terhadap kontainer monitoring. Dan manfaatnya sendiri itu secara teoritis memberikan wawasan terkait penggunaan BMC dan Power BI dalam membuat kontainer monitoring report. Dan yang kedua itu secara praktis sebagai rekomendasi perbaikan bagi perusahaan dalam melakukan kontainer monitoring untuk meminimumkan demurrage. Batasan masalahnya yang pertama, pada penelitian ini masalah yang dikaji itu hanya maksimum 6 bulan yang kami ambil datanya. Yang kedua itu pada proses penelitian ini diasumsikan bahwa tidak ada perubahan informasi selama penelitian dilakukan. Kemudian untuk tinjauan pustaka, ini penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, itu dari LAI 2022, 2020 itu, penelitian ini, terkait penanganan demurrage akibat keterlambatan bongkar bahan baku impor di PT Krakatau Steel, dan yang kedua ini ada dari Azam 2024 ya, melakukan analisis faktor demurrage kontainer domestik di PT Kamas Jaya Logistik Jakarta untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, untuk dasar teorinya ini demurrage sendiri adalah jumlah pembayaran yang disepakati akibat terlanggarnya kesepakatan yang menyebabkan keterlambatan kapal, baik pada saat sebelum pelayaran maupun setelahnya, ini Scofield 2016. Kemudian kontainer monitoring ini adalah, pemantauan kontainer atau kontainer tracking merupakan istilah yang digunakan untuk, kegiatan pemantauan pada benda yang digunakan untuk aktivitas pengangkutan kargo tersebut. Penggunaan pemantauan kontainer akan membuat, keberadaan benda tersebut terpantau secara real time. Ini Unica 2023. Kemudian dashboard ini merupakan suatu informasi yang merupakan alat untuk menyajikan informasi secara singkat. Ini, terdapat di View 2006 ya. Kemudian untuk, Power BI sendiri adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Microsoft yang bertujuan untuk layanan analisa bisnis. Ini, datanya kami ambil di Target 2015. Kemudian di sini ada decision support benefit itu terbagi menjadi 3, yang pertama adalah better knowledge processing, yang kedua ini reduce decision time, yang terakhir adalah reduce, decision cost. Kemudian yang keenam ini ada organizational benefit ya di dasar teorinya, ini juga terbagi menjadi 3, yang pertama adalah effective decision, yang kedua adalah competitive advantage, yang, ketiga ini adalah stakeholder satisfaction. Nah, selanjutnya kami menggunakan BMC juga ya dalam, metode yang kami gunakan. Ini model kanvasnya ada 9, stream ya, dari key partner sampai, revenue stream. Nah, yang kedelapan ini ada customer satisfaction. Customer satisfaction adalah suatu perasaan yang timbul, setelah pelanggan menggunakan produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan dan membandingkannya dengan ekspektasi yang sudah konsumen harapkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rian. Baik, terima kasih Mas Badrun. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai diagram alir penelitian. Pertama diawali untuk studi literatur, sebagaimana yang telah dipaparkan Mas Badrun terkait mengenai demurrage, kemudian terkait pengolahan data, dan juga terkait Power BI dan juga BMC dan pengukuran tingkat kepuasan dari konsumen. Yang kedua adalah kita akan coba menginput data-data yang berkenaan terhadap kontainer monitoring, baik itu demurrage, status kontainer, kemudian kedatangan dan ketibaan kontainer, dan juga identitas dari kargo dari usernya. Berikutnya di bawahnya adalah pembuatan kontainer
monitoring report menggunakan Excel, di mana data-data terkait operasi kontainer dan juga data pendukung lainnya akan digunakan sebagai dasar atau database untuk kita korelasikan terhadap rancangan Power BI yang akan kita buat untuk mengambil keputusan di level manajerial. Kemudian di bawahnya dari Power BI, dashboard Power BI yang telah kita rancang dan kita integrasikan dengan data Excel yang online, itu kita coba analisis terkait bisnis model kanvasnya dan apakah dia akan memberikan impact dan benefit apa saja yang diberikan dari implementasi Power BI ini. Nah, selanjutnya, untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kepuasan konsumen, kita menggunakan dua pendekatan analisis, yaitu decision support benefits dan juga organizational support benefits, di mana dilakukan dengan cara menginterview terhadap internal stakeholder. Di sini ada line manager, kemudian supervisor dan koordinator, dengan menggunakan skala pengukuran 0 sampai 5 untuk mencapai tingkat kepuasan. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah kita coba menganalisis hasilnya, baik setelah melakukan kita visualisasi data, interpretasi, kemudian kita akan melihat hubungan dan korelasinya terhadap BMC dan Power BI tadi. Dan terakhir kita akan coba tarik kesimpulan dari penerapan dari dashboard ini. Next, Mas. Next. Terus next lagi. Next. Nah, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, pengolahan data. Jadi dari rentang data yang kita ukur dari September 2023 sampai 2024, itu kondisi demo rates di perusahaan PT XYZ itu 61,7% dari total jumlah kontainer yang ada. Ini sangat menjadi masalah ya. Nah, selanjutnya dari segi biaya, kita harus mengeluarkan cost sebesar 615 juta di atas biaya rata-rata yang biasa kita keluarkan atau naik 242%. Dan ini sangat menjadi beban dari operasional khususnya untuk logistiknya. Next. Next. Nah, dari next sebelumnya. Dari permasalahan tadi kita akibat dari demo rates yang cukup signifikan, kita coba implementasikan menggunakan dashboard monitoring Power BI dan kita akan mendapat gambaran. Ini adalah hasil dari rancangan Power BI yang kami coba siapkan. Ada kondisi sebaran kontainer di berupa maps, kemudian ada detail dari data kontainer di bagian bawahnya, kemudian di sisi kanan itu ada grafik-grafik yang berkenaan tentang jumlah kontainer, kemudian di bawahnya ada biaya yang dikeluarkan, itu ada normal charge dan detention charge. Itu trennya menurun setelah dilakukan penerapannya. Dan dashboard ini bersifat web dan sangat real time. So, data-data yang digunakan sangat komplit dan sudah cukup untuk manajer untuk mengambil keputusan. Nah, secara perhitungannya, jadi di mana dari bulan Maret sampai Mei, kita akan setelah menerapkan, itu menjadi penurunan signifikan ya. Dari 61,7% menjadi 5,6% demo rates yang terjadi. Bahkan di bulan Mei itu sudah tidak ada demo rates. Dan dari segi cost yang dikeluarkan, dari awalnya itu tadi sekitar hampir 1 miliar lebih, ini kita cukup demo rates di 3 bulan terakhir itu sekitar 14 juta. Dan ini penurunan yang signifikan menjadi 2,65% dari biaya normal charge. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Didik.
Ya, baik, terima kasih Mas Riyad. Berikutnya setelah dilakukan analisis tadi ya, penerapan Power BI untuk monitoring kontainer sewa, maka untuk menjaga kelangsungan dari penerapan itu, di sini kami coba analisis DMC ya. Pertama terkait customer segment. Di sini kami bagi menjadi 3 level, di mana level 1 dan 2 ini adalah penggunaan internal ya, yaitu koordinator inbound dan outbound. Yang kedua adalah supervisor. Begitu. Kemudian level ketiga ini adalah kami coba untuk merambah ke eksternal gitu ya. Karena ada peluang bahwa program ini atau tools ini bisa digunakan oleh perusahaan lain dengan bidang serupa. Begitu. Kemudian untuk value proposition, ini keunggulan dan manfaat yang bisa didapat dengan penerapan Power BI ini, antara lain kemudahan akses ya. Jadi ini bisa diakses via laptop, desktop maupun smartphone gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait real time data. Jadi data yang terupdate itu secara real time. Kemudian juga bisa menekan kemungkinan biaya demurrage seperti yang tadi dipaparkan, bahwa setelah diterapkan itu biaya demurrage mengalami penurunan yang signifikan gitu. Kemudian untuk channel, untuk media interaksi dengan pengguna atau pelanggan, ini bisa digunakan melalui Microsoft Teams, email, dan juga WhatsApp Group untuk penggunaan internal. Kemudian untuk customer relationship, ini untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan ya. Antara lain yang kami lakukan adalah responsif terhadap pertanyaan, kemudian memonitor dan memprioritaskan kontainer yang sudah mendekati masa detention gitu ya. Kemudian juga melakukan inspeksi terhadap cloud code. Nah, terkait revenue stream, ini untuk sumber dananya, yang pertama terkait revenue stream ini dari kas perusahaan sendiri ya. Juga yang kedua dari kontrak jika dashboard ini digunakan oleh perusahaan lain. Kemudian untuk key resources, di sini kita bagi menjadi 4. Back, Mas. Ya, key resources kita bagi menjadi 4, antara lain physical resources, kemudian intellectual resources, human resources, dan financial resources gitu ya. Kemudian untuk key activity, antara lain pengembangan, kemudian updating, dan juga pemeliharaan. Dan juga key partnership, kita bisa bekerjasama dengan inventory, analisis, kemudian supply base department, penyedia infrastruktur server, dan yang lain. Sementara untuk cost structure, ini yang diperlukan ya, biaya yang mungkin keluar, antara lain gaji dari admin dan pengembangnya, kemudian biaya operasional dari penggunaan, serta biaya pemeliharaan dan biaya pengembangan gitu. Next, Mas. Nah, kemudian untuk analisis strategic benefit, tadi setelah dilakukan penerapan Power BI di perusahaan, juga kami lakukan analisis PMC untuk menjaga kelangsungannya. Kami juga mencari tahu sebesar mana stakeholder satisfaction ya terhadap penggunaan Power BI ini. Sehingga kami lakukan interview terhadap 3 stakeholder, yaitu line management, SPV, dan koordinator, di mana untuk decision support benefit ini dari ketiga line management tersebut memberikan nilai rata-rata di 4,3 atau 87% ya. Kemudian untuk organizational benefit ini di 4,8 atau 96%. Ini terlihat bahwa ada pengaruh positif ya yang dirasakan manajemen terkait penggunaan atau penerapan dashboard Power BI ini. Next, Mas. Ya, berikutnya bab terakhir kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulannya, setelah dilakukan counter monitoring menggunakan Microsoft Excel ini dalam rentang 6 bulan ini terjadi 33 unit kontainer yang demurrage ya dengan kerugian mencapai 600 juta. Nah, setelah penerapan Power BI ini periode Maret sampai Mei, ini hanya ada kasus demurrage 4 di bulan Maret, 1 di bulan April, dan tidak ada demurrage bahkan di bulan Mei. Kemudian dari analisis stakeholder satisfaction, ini seperti tadi 87% untuk support benefit dan 96% untuk organizational benefit. Jadi ada pengaruh positif yang dirasakan manajemen terkait penerapan Power BI ini. Next, untuk saran. Nah, untuk sarannya antara lain untuk penelitian selanjutnya ya ini dapat dilakukan penerapan dashboard Power BI lebih dari satu perusahaan ya sebagai pembanding untuk melihat efektivitasnya gitu ya. Dan yang kedua dapat dilakukan dengan rentang waktu yang lebih lama juga untuk bisa melihat tren penggunaannya karena kita terbatas waktu jadi hanya 6 bulan. Dan untuk saran bagi perusahaan antara lain dapat diterapkan di seluruh stakeholder maupun anak usaha ya untuk peningkatan pencegahan terjadinya kasus demurrage. Next, Mas. Ya, ini beberapa daftar pustaka yang kami ambil sebagai referensi untuk penelitian tadi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.